فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah taala. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau, termasuk dari kita mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis yang diambil dalam kitab Fadilatul Dzikir, bab tentang keutamaan kalimatut thayyibah atau kalimat la ilaha illallah. Hadis yang berikutnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi quburihim wala mansyarihim wa ka'anni anzura ila ahli la ilaha illallah wa hum yanquduna at-turaba 'an ru'usihim wa yaquluna alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Rawahu Tabrani wa Baihaqi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah atas ahli la ilaha illallah kegelapan di kubur mereka dan juga tidak di mahsyar. Seakan-akan aku melihat ahli la ilaha illallah bangkit dari kuburnya sambil menghilangkan debu yang memenuhinya, lalu berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan kami dari kesedihan. Dalam lain riwayat disebutkan bahwa ahli la ilaha illallah tidak akan mengalami kegelapan ketika mati ataupun ketika dikubur. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW pada saat beliau sedang dalam kesedihan. Jibril alaihissalam berkata, Allah SWT kirim salam untukmu dan bertanya mengapa engkau bersedih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati makhluknya. Pertanyaan ini hanyalah untuk menunjukkan penghormatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Jibril, aku sangat memikirkan bagaimana keadaan umatku pada hari kiamat nanti. Jibril alaihissalam bertanya, umatmu yang kafir atau yang muslim? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku mengkhawatirkan kaum muslimin. Lalu Jibril alaihissalam membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi kubur kaum muslimin dari Banu Salamah. Jibril memukul salah satu kubur itu dengan sayapnya sambil berkata, dengan izin Allah bangkitlah kamu. Lalu bangkitlah seseorang yang sangat tampan, lalu ia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Jibril alaihissalam memerintahkan kepadanya, kembalilah ke tempatmu. Lalu untuk kedua kalinya Jibril alaihissalam memukulkan sayapnya ke kubur sambil berkata, dengan izin Allah bangkitlah kamu. Maka bangkitlah seseorang yang berwajah sangat buruk, matanya terbelalak dan berkata, betapa sedihnya aku, betapa malunya aku. Lalu Jibril alaihissalam memerintahkan kepadanya, kembalilah ke tempatmu. Sabda Nabi SAW, seseorang akan dibangkitkan dari kubur sesuai dengan keadaannya ketika mati. Hadis tersebut menunjukkan bahwa ahli la ilaha illallah adalah orang yang memiliki hubungan khusus dengan kalimat tersebut. Jika seseorang memiliki hubungan khusus dengan sesuatu, ia akan dipanggil dengan sebutan khusus pula, seperti tukang sandal, tukang susu, tukang permata, dan lain sebagainya. Mereka disebut demikian karena memiliki hubungan khusus dengan pekerjaan atau benda-benda yang ada pada diri mereka. Demikianlah yang disebut dengan ahli la ilaha illallah adalah orang yang memiliki hubungan khusus dengannya. Dalam surat Fatir disebutkan bahwa umat ini terbagi menjadi 3 golongan. Salah satunya ialah as-sabiquna al-khairat,
yaitu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa setiap hari membaca la ilaha illallah 100 kali, maka pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bercahaya seperti cahaya bulan purnama. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang selalu membasahi lisannya dengan zikrullah, maka pada hari kiamat kelak akan masuk surga dengan tersenyum-senyum. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis dan penjelasannya tentang pentingnya kita berzikrullah dengan kalimat agung la ilaha illallah. Maka sungguhnya apabila kita senantiasa berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, fa insyaallah kita berharap agar Allah Ta'ala senantiasa ada dalam diri kita, ada dalam hati kita, dekat dengan kita, dan segala sesuatunya mereka Allah Ta'ala pasti akan membantu kita. Kalau ada kebesaran Allah Ta'ala, maka hati kita fa insyaallah selalu dipenuhi dengan kedekatan kepada Allah Ta'ala. Dan untuk memasukkan kebesaran Allah Ta'ala adalah dengan mengeluarkan segala kebesaran makhluk yang ada dalam diri kita. Maka dalam hati kita keluarkan kebesaran benda, kebesaran pangkat dan jabatan, kebesaran makhluk Allah Ta'ala kita keluarkan, dan kita masukkan kebesaran Allah Ta'ala, sehingga kebesaran Allah Ta'ala akan memberikan cahaya dalam hidup kita, langkah kita, fikir kita, hati kita, segala tindak tanduk kita semuanya akan dibimbing oleh Allah Ta'ala, karena ada kebesaran Allah Ta'ala di sana. Mudah untuk menaati perintah Allah Ta'ala. Seperti sebuah jari yang kecil ini, ketika jari ini menutupi mata kita, maka segala yang besar lebih dari jari ini akan terlihat kecil, bahkan tidak terlihat sama sekali. Apabila jari ini menutup seluruh mata kita, maka semua yang lebih besar dari jari ini tidak akan terlihat, bahkan gunung pun yang besar tidak akan terlihat. Maka itulah apabila kebesaran makhluk ada dalam diri kita, maka kebesaran Allah yang sangat besar tidak terlihat. Kita yakin kepada makhluk, yakin dengan asbab, bukan yakin dengan pemberi asbab. Maka semuanya inilah yang harus kita yakini, sehingga diri kita, hati kita itu mudah untuk taat kepada Allah Ta'ala. Maka mari berharap dengan zikrullah ini, dikatakan dalam hadis yang lain, apabila kita berupaya untuk zikir setiap hari 100 kali, maka Allah Ta'ala akan memberikan jadi kemudahan kita untuk mati dalam keadaan mengucapkan kalimat itu. Berharap agar kita dibangkitkan dari kubur dengan bangkit dengan wajah yang penuh dengan cahaya seperti bulan purnama. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka setiap ada orang yang mau meninggal dunia, maka kita talkinkan lakinu mautakum bi qauli la ilaha illallah. Bisikan di telinga kiri dan kanan agar dia mampu menghadirkan kalimat Allah Ta'ala. Demikian, dan mari kita niat untuk sampaikan pentingnya ini kepada saudara kita yang lain, tentu bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.